Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatun Alia dengan NIM 24042369 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika sosial. Yang pertama yaitu pengertian statistika sosial. Statistik dari bahasa Latin yaitu statisticum collegium yang berarti dewan negara. Dari bahasa Italia yaitu statista, yaitu artinya negarawan atau politikus. Dari bahasa Jerman, state yang berarti ilmu tentang negara. Dari bahasa Inggris, statistik yang berarti ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data prinsip. Statistika secara mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik yaitu data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Nah, kalau statistika yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Kemudian, selanjutnya menarik kesimpulan dan menginterpretasikannya data tersebut. Selanjutnya kita lihat manfaat statistika. Manfaat dalam mempelajari statistika yang pertama yaitu memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerjanya kelak. Manfaat statistika dalam riset sosial yang pertama menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Yang kedua, merancang kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan. Yang keempat, kita dapat mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita lihat fungsi statistika. Biasanya statistika digunakan untuk alat bantu memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah yang rumit. Contohnya, fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan, data-data yang rumit dapat disederhanakan, data dapat disesuaikan dengan kebutuhan, terus data dapat digunakan sebagai teknik perbandingan, selanjutnya dapat digunakan untuk menginterpretasikan beberapa masalah secara simultan, dan terakhir dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya kita lihat kegunaan statistika. Kalau dalam penelitian digunakan untuk menentukan sampel yang representatif, membaca data yang telah dikumpul semudah mungkin, melihat ada tidaknya perbedaan antar kelompok yang diteliti, melihat ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti, selanjutnya membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu, yang terakhir yaitu melakukan interpretasi atas data yang dikumpul. Kita lihat selanjutnya jenis-jenis statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif, yaitu membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, pengukuran pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Selanjutnya yang kedua ada statistik inferensial, yaitu setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi jika dalam pengujian tersebut distribusi terbukti tidak terdistribusi normal, maka dilakukan inferensi harus dengan metode statistik non-parametrik. Yang ketiga yaitu statistik parametrik. Bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Data statistik parametrik berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi diasumsikan normal. Selanjutnya yang keempat, statistika non-parametrik. Bagian dari statistika inferensial yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi.
validitasnya tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi, dan distribusi datanya tidak dapat diasumsikan normal. Selanjutnya kita lihat pengertian data populasi dan sampel. Data adalah fakta atau informasi atau statistik yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran atau percobaan. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta-fakta tentang objek atau fenomena, baik berupa angka maupun beberapa kategori seperti senang, tidak senang, baik, buruk, berhasil, dan gagal. Sedangkan populasi yaitu sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Yang terakhir yaitu sampel, yaitu suatu bagian dari populasi tertentu menjadi perhatian. Selanjutnya kita lihat materi yang kedua yaitu tentang tabel klasifikasi tunggal. Kita lihat dalam tabel yaitu ada susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Sawalunto periode 2009 sampai 2014. Dengan nama Dasrial Eri SE berkedudukan sebagai ketua, Weldison sebagai wakil ketua, Bakri SP sebagai anggota, dan Dr. Andes Rovanli Abdams MSI sebagai sekretaris bukan anggota. Tabel klasifikasi tunggal kita artikan sebagai penyajian data yang mengelompokkan data ke dalam satu kategori tunggal, seperti tabel, baris, dan kolom yang hanya memiliki satu kategori, misalnya jenis alat tulis. Yang kedua, tabel klasifikasi ganda. Dalam tabel klasifikasi ganda, kita lihat adanya agama Islam pada tahun 2009, orangnya 55.900, pada tahun 2010 55.950, 2011 56.443, 2012 5.836. Kristen Protestan yaitu 176 tahun 2009, 2010 118 orang, 2011 156 orang, tahun 2012 188 orang. Kristen Katolik pada tahun 2009 154, tahun 2010 189, tahun 2019 122, tahun 2012 204. Jumlah tahun 2009 yaitu 56.230 orang, tahun 2010 56.257, tahun 2011 56.721 orang, tahun 2012 59.228. Tabel klasifikasi ganda yaitu jenis tabel penyajian data yang memuat pengelompokan data berdasarkan dua variabel kategori secara bersamaan, di mana satu variabel diwakili oleh baris dan variabel kedua oleh kolom, dan kemudian frekuensi gabungan dari kedua variabel tersebut disajikan dalam sel-sel tabel. Selanjutnya kita lihat tabel kontingensi. Contohnya yaitu dalam tabel tersebut ada Lembah Sengar, laki-lakinya 5.876 orang, perempuannya 6.274, jumlahnya 12.150. Silongkang 5.186, perempuannya 5.140, jumlahnya 10.298. Kecamatan Barangin 8.457 laki-laki, perempuannya 717, jumlahnya 17.174. Kecamatan Talawi 9.017 laki-laki, 8.928 perempuan, dan jumlahnya 17.945. Totalnya yaitu laki-laki 28.508 orang, perempuan 20.059 orang, dan jumlahnya 41.367. Tabel kontingensi adalah tabel yang memungkinkan Anda membandingkan dua jenis data atau lebih untuk melihat seberapa sering data tersebut tumpang tindih. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang pada tabel tersebut seperti kotak-kotak. Diagram batang atau grafik batang adalah diagram atau grafik yang menyajikan data kategorial dalam bentuk batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang sebanding dengan nilai yang diwakilinya batang.
Batang dapat diplot secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya yaitu diagram garis. Seperti pada tabel tersebut. Kita dapat simpulkan diagram garis adalah visualisasi data yang menghubungkan serangkaian titik data menggunakan garis lurus, umumnya untuk menunjukkan tren, pola, atau perubahan data seiring waktu atau variabel lain. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Selanjutnya kita lihat diagram peta. Diagram peta atau kartogram adalah peta tematik yang memvisualisasikan nilai atau properti di atas peta geografis dasar dengan mengubah ukuran area atau menampilkan diagram seperti balok atau lingkaran. Di atasnya untuk menunjukkan data statistik seperti kepadatan penduduk, curah hujan atau hasil pertanian di suatu wilayah. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.